Timnas U23 Indonesia dipastikan bertemu Korea Selatan di babak 8 besar atau perempat final Piala Asia U23 2024. Laga Korea Selatan U23 versus Indonesia akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2024, atau Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, dini hari WIB. Hal ini dipastikan setelah Korea Selatan menjadi juara grup B Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Korea Selatan berhasil menang 1-0 atas Jepang di laga terakhir grup B pada Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Gol semata wayang yang dilesatkan oleh Min Woo Kim pada menit 75 dan gol tersebut menjadi penentu kemenangan bagi Korea Selatan. Korea Selatan berhasil menutup semua laga grup dengan kemenangan, mencetak 4 gol, tanpa kebobolan. Sementara itu, Jepang yang finish sebagai runner-up grup B dipastikan akan menghadapi Qatar sang juara grup A. Nasib Erik ten Hag kembali mencuat. Mirror mengungkapkan, Erik ten Hag sudah menyatakan ke beberapa teman dekatnya, siap merasakan pemecatan. Pria asal Belanda ini menyebut, nasibnya bisa berubah kapan saja, termasuk legowo ketika harus benar-benar terdepak dari Old Trafford. Sebuah laporan menyebutkan, Erik ten Hag berangan-angan ketika keluar dari Manchester United, bisa mengelola klub beken di kawasan Eropa. Bisik-bisik tetangga yang berkembang, menyebutkan kalau juru taktik kelahiran tanggal 2 Februari tahun 1970 ini ingin kembali ke klub masa lalunya di Jerman, Bayern Munchen. Pemilik saham mayoritas AC Milan yaitu Gary Cardinale, membantah dengan tegas soal isu yang menyebut bahwa dia akan melepas sejumlah saham klub. Dalam beberapa waktu terakhir, AC Milan kencang diberitakan bakal dibeli sejumlah sahamnya oleh grup pemilik Newcastle United yaitu PIF, Public Investment Fund. Isu itu pun diperkuat dengan pertemuan Gary Cardinale dengan sejumlah petinggi PIF beberapa waktu lalu. Akan tetapi, rumor tersebut langsung dibantah sendiri oleh Gary Cardinale. Bos dari Redbird Capital Partners ini menegaskan kalau pertemuannya dengan petinggi PIF beberapa waktu lalu hanyalah pertemuan bisnis biasa. Gary Cardinale mengatakan saya baru datang ke sini dan saya sama sekali tidak memiliki niatan untuk menjual saham mayoritas Milan. Romelu Lukaku dikabarkan akan kembali ke Inggris pada akhir musim. AS Roma tidak mau mengejar transfer permanen untuk pemain pinjaman Chelsea itu. Menurut La Gazzetta dello Sport, ada kekhawatiran mengenai banderol harga pemain berusia 30 tahun tersebut, yang kemungkinan akan membuatnya dikembalikan ke Chelsea pada akhir musim ini. Menurut Tempo, Romelu Lukaku mengalami cedera otot namun belum diketahui tingkat keparahannya. Ex-striker Chelsea itu mengalami cedera dalam proses gol kedua AS Roma yang dicetak Paulo Dybala. Periode kedua Romelu Lukaku di Chelsea layak disebut seperti bencana. Didatangkan dengan harga 97,5 juta pounds pada musim panas 2021, pemain timnas Belgia ini sempat digadang kepingan puzzle terakhir buat Chelsea untuk menjadi juara Liga Inggris. Namun, kepindahan tersebut dengan cepat berubah menjadi buruk saat sang striker justru seret gol, ditambah ada komentar kontroversial dari Lukaku ketika menyebut ingin kembali ke Inter Milan. Real Madrid menghadapi musim panas yang penting di masa depan, dengan klub harus mengambil beberapa keputusan penting terkait masa depan bintang-bintang berpengalaman. Nacho Fernandes dan Lucas Vazquez khususnya, mereka adalah dua pemain yang masa depannya masih belum terselesaikan, dengan musim yang akan segera berakhir. Menurut Moreto, Vazquez akan mengambil keputusan akhir tentang masa depannya dalam beberapa minggu mendatang. Keputusannya mungkin bertepatan dengan berakhirnya masa depan Nacho atau Luka Modric juga. Pemain veteran tersebut menghadapi masa depan yang tidak pasti dan mungkin akan meninggalkan Bernabeu pada akhir musim, yang tentunya bisa menjadi pukulan telak bagi tim Real Madrid yang sedang melalui masa transisi. Mauricio Pochettino, manajer Chelsea itu memberikan klarifikasi terkait kekhawatiran akan cedera yang dialami oleh Cole Palmer, setelah Manchester City mengalahkan Chelsea dalam semifinal Piala FA dalam pemanasan pra-pertandingan. Palmer terlihat mengikat paha kirinya, dan pergerakannya terlihat kurang lancar di awal pertandingan. Namun, setelah pertandingan, Pochettino menenangkan kekhawatiran tersebut dengan menyebut kelelahan sebagai alasan utama di balik kondisi Palmer. Pochettino berkata, itu normal, dia lelah. Saya tidak yakin kami memiliki masalah. Kami harus memeriksanya, tentu saja, besok. Tapi saya tidak percaya dan berharap itu tidak lebih dari sekedar kelelahan. Beberapa bulan terakhir, Liverpool lagi intens berburu pelatih baru. Ini disebabkan karena mereka bakal ditinggal Jurgen Klopp di bursa transfer musim panas nanti. Liverpool sudah mengantongi sejumlah kandidat pengganti Klopp. Salah satu nama terbaru yang jadi incaran mereka adalah Simone Inzaghi. Baru-baru ini,
Presiden Inter Milan, Steven Zhang buka suara terkait rumor ketertarikan Liverpool terhadap sang pelatih. Ia menegaskan bahwa Inter Milan tidak berminat untuk berpisah dengan Simone Inzaghi di musim panas nanti. Asa Barcelona untuk mendapatkan tanda tangan Bernardo Silva berpotensi menemui kegagalan. Pasalnya rival mereka, Real Madrid memutuskan untuk ikut berburu tanda tangan sang gelandang. Bernardo Silva sejak beberapa bulan terakhir ramai digosipkan akan meninggalkan Manchester City. Ia ingin mencari tantangan baru dalam karirnya setelah berkarir cukup lama di Etihad Stadium. Barcelona dikabarkan jadi salah satu peminat serius untuk tanda tangan Silva. Mereka ingin sang gelandang memperkuat tim mereka di musim depan. Menurut laporan tersebut, Real Madrid berminat merekrut Silva sebagai pengganti Luka Modric. Gelandang senior itu dikabarkan akan meninggalkan Bernabeu di akhir musim nanti. Sehingga Real Madrid butuh pengganti yang sepadan. Silva punya track record yang apik bersama Manchester City dan ia diyakini mampu memberikan kontribusi yang besar untuk Los Blancos. Tottenham Hotspur sangat aktif di bursa transfer musim ini, menyusul kedatangan Ange Postecoglou di musim panas lalu dengan merekrut Guglielmo Vicario, James Maddison, Mickey van de Ven dan Brennan Johnson setelah melepas Harry Kane ke Bayern Munich. Pihak klub ingin lebih maju lagi di musim kedua Postecoglou di London Utara dengan merekrut beberapa pemain baru musim panas ini. Untuk mewujudkan hal itu beberapa pemain harus dijual dan gelandang Giovanni Lo Celso menjadi salah satu pemain yang akan hengkang. Pemain asal Argentina tersebut menit bermainnya terbatas di era Postecoglou dan kebanyakan terpinggirkan musim ini. Kabar terkini seperti dilansir Vicahes mengklaim bahwa Lo Celso telah menarik minat kompatriotnya, Diego Simeone di Atletico Madrid yang kabarnya telah menyiapkan tawaran senilai 20 juta euro untuk gelandang 28 tahun tersebut.